gitu. Makanya dengan adanya BI mungkin nanti banyak juga petani-petani baru itu nggak Iya. salah arah. Nggak salah arah. Iya. Karena Tidak. kayak saya kan termasuk salah arahnya banyak Om. Ya mulai dari resun, terus pakai supercharge. Ya mungkin nggak salah lah ya, tapi kurang tepat lah. Sama. Jadi yang datang itu dari Sulawesi datang, dari Kalimantan datang, dari Sumatera, Sumatera Utara datang, Sumatera Selatan datang, dari Jambi datang, Jawa Timur datang, Jawa Tengah datang. Kumpul kita di sini. Akhirnya kita sepakatin buat yang namanya komunitas Biovlog Indonesia. Biovlog Indonesia. Dia habis pakan itu 9 ton. Tapi dia panen hanya 4 ton. Masanya itu panen masa 9 bulan. Waduh. Nah, kan salah. Iya. Ada something. Nah, disinilah fungsi dari kita ini, di komunitas ini. Sekali gagal nih, kalau pemula 4 bulan katakanlah. Gagal kedua 8 bulan. Gagal ketiga 1 tahun. Hilang Om semangatnya Om. Kalau kita coba-coba terus nih, nggak punya pembimbing, nggak mau bayar pembimbing misalkan nggak mau belajar. Iya. Tapi setahun gagal itu berapa biaya? Iya. Kayak gitu Om. Dan komunitas ini sangat membantu sekali buat pemula berarti. Iya. Sekarang bibit itu yang dapatnya sekarang dengan ada komunitas, teman-teman yang baru itu mendapatkan, pasti nanya dulu, saya mau main sekian kolam, butuh bibit sekian, yang bagus lokasi sini, lokasi sini beli bibitnya yang bersertifikat atau yang istilahnya yang kompeten daerah sini, ketemu sama ini aja, beli sama ini. Nah, jadi ya alhamdulillah teman-teman banyakan yang berhasil sekarang. Iya. Dibandingkan banyak yang gagal, banyak yang berhasil dibandingkan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Brasta, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di farm yang gak jauh-jauh dari Jabotabek nih, yaitu di Gracia Farm milik Om Deddy. Di sini saya bukan hanya teman Om Deddy, tapi juga Patrio ya. Patrio ini jauh-jauh dari Jambi nih. Jadi dia ada agenda khusus kayak ini. Sampai kita ketemu di sini, jadi kita sengaja, kemudian kita bikin konten yang insya Allah ini akan berguna buat teman-teman semua dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Dan bagi Anda yang mungkin ya dalam budidaya, dalam perikanan, udang dan sebagainya sering gagal ya mungkin ya karena belum subscribe kali ya. Ya kita subscribe biar Anda terus dapat ilmu-ilmu baru dari channel kita. Oke, selamat sore Om Deddy. Ya, sore Pak. Om Deddy apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Kita tambah gagah ini. Om Deddy ini, saya ke Om Deddy dulu kali Om ya. Gimana kabar Om? Kabarnya baik nih. Baik ya. Ya. Terima kasih nih udah dikunjungi ya. Iya. Ya saya sering dengar juga, sering lihat juga ya di TikTok sama di konten-konten Om. Baru kali ini saya kesempatan ada ke sini nih. Iya. Ya saya harap nanti kita bisa diskusi ya. Saya mau korek nih lebih jauh tentang budidaya yang ada di kolam Om. Iya. Dan juga perkembangan tentu saya biovlog di Indonesia yang saya lihat perkembangan jauh lebih pesat ya. Ini mungkin salah satunya andil dari Pak Trio juga nih ya. Ngumpulin orang terus ya. Ini ada berapa kolam Om di sini? Kita ada 115. 115 kolam. 115 kolam. Tapi ukuran ada 10 gurame, Pak. 10 gurame, 10 kolam untuk gurame. 10 kolam untuk gurame. Sisanya Sisanya semua nila. Semua nil semua. Iya. Oh iya. Ada nilai hitam, ada nilai merah. Banyakan apa nilainya? Banyakan merah, Pak. Merah ya? Merah, ya. Iya. Konsepnya kayaknya biovlognya tadi saya sempat lihat tuh. Iya. Nggak terlalu biovlog banget ya. Iya. Karena kita ini Pak, kejar-kejaran sama sinar matahari. Oh gitu. Jadi kita ya intinya kita sampai panen lah, sampai bisa kejual gitu. Kadang-kadang ada yang kayak di bawah itu nanti kita lihat itu ada yang air hijau. Nah kita mau treatment itu kadang-kadang dia udah seminggu lagi mau dipanen nih. Jadi ya udahlah paling kita ganti air sebagian. Jadi kita nggak lakukan penambahan probiotik. Tapi tetap dikasih penambahan probiotik untuk enggak, kalau udah mau panen kita enggak. Penting kita cek aja Pak amonia nitrit. Oh gitu, amoniaknya. Jangan itunya ya, sumber penyakit. Jadi kalau amoniaknya tinggi dia apa ini? Kalau amoniak tinggi kita kalau udah mau panen kita buang air aja Pak. Yang penting kan aerasinya cukup. Cukup ya. Oksigennya cukup. Jadi kalau plankton itu banyak mendominasi, oksigen terlarutnya cukup. Dia amoniak itu mulai tinggi itu kira-kira udah pas mau panen gitu. Iya. Jadi usia sebulan 2 bulan masih aman. Kalau itu kita rawat. Hajar. Kita buang air. Buang air.
Kasih produktif sedikit ya. Makanya matahari ini. Ya, karena matahari sebenarnya kan sumber ini juga energi juga itu Ya, bisa. kalau dia aerasi cukup dengan plankton yang mendominasi ya kematiannya sih sebenarnya bisa dihandle Pak. Cuman biasanya terjadi masalah kalau mataharinya nggak ada. Misalkan 3 hari mendung nggak ada matahari ya itu banyak mati dia plankton. Iya. Airnya rusak Pak. Oh, ya plankton juga bisa buat sumber makanan ikan juga sebenarnya. Kalau dia banyak bisa dimakan Pak. Iya bisa dimakan ya. Tapi kalau malam hari kan dia malah ngambil oksigen juga. Oksigen. Kalau nggak ada matahari dia mati, nggak bisa fotosintesis. Iya. Airnya rusak ya ikannya mati. Ikannya mati juga. Iya gitu Pak. Jadi harus bisa balance ya. Harus balance ya. Dan kita sebagai petani harus bisa memanage lah. Iya. Harus bisa mengatur. Kalau memang terlalu tinggi airnya hijau pekat, ya buang lah. Nggak dikasih probiotik. Kayak di tambak udang tuh dia kan kejar-kejaran sama ini juga. Kalau probiotik ya pasti ada perhitungannya Pak. Molasenya berapa, probiotiknya berapa, tingkat boros mana nih ganti air dengan aplikasi. Gitu. Kadang-kadang ganti air pun ya tetap harus aplikasi sama. Nah, jadi artinya Om nggak di aplikasi gitu. Kalau dia tingkat planktonnya banyak, saya buang dulu. Lebih baik buang. Buang dulu airnya, ganti. Tapi nggak semua, paling 50%. Tapi tetap aplikasi. Berapa kali aplikasi? Di awal doang apa? Sampai ploknya terbentuk lagi. Gitu. Sampai dia di 30, udah kita stop. Push makan lagi, kalau amonia udah mulai naik, ya kita aplikasi. Ya. Berarti kan artinya di sini juga Om punya sumber airnya banyak ya? Ya, itu. Karena berani buang setengahnya kan. Kalau airnya susah. Pertama budidaya Pak air harus air ya. Air harus ada. Ya, karena kita budidaya ikan, rumahnya di air gitu. Jadi saya terapkan ke ABK saya, ikan itu prioritas Pak. Iya. Kalau ikannya mati, kalian nggak ada yang gaji. Benar. Jadi nggak boleh sayang kita waktunya buang air, buang aja. Nggak ada masalah itu. Udah jalan berapa lama Om nih? Saya dari 2022 Pak. 2022? Dari 2022. Ya. Tapi banyak juga errornya banyak lah Pak. Banyak ya? Iya. Udah ngerasain mati ikan. Dari aerasinya yang pas-pasan, dari batu aerasi, pindah ke uniring yang kecil, pakai super charge. Sekarang root blower ya. Harus Pak. Sama diffuser yang berganti ya. Rencananya Pak. Ya. Om Trio nih gimana kabar Om? Alhamdulillah. Mas Delva. Gagah nih kayaknya sekarang nih ya. Kami udah banyak Pak. Gimana ceritanya Om bisa kenal sama Om Deddy Om? Kan jauh tuh di Jambi. Jadi aku sering lihat TikToknya, lihat Om Deddy nih, terus aku lihat, ini farmnya banyak nih, gede, skalanya udah industri, mau nggak mau nih, ini pasti nih, kalau ini kan pasti suka dukanya udah tahu. Iya. Nah, kalau waktu aku teleponin, aku minta nomornya, ternyata kita satu grup dulu ya, di grup biovlog praktis punyanya Mas Rafiq Kemal. Setelah itu, aku chat, habis itu izin lah aku mau main, pas kebetulan aku arah mau ke Jawa, aku mampir. Itu pun jam 9 malam ya. Nah, langsung khusus dari Jambi nih. Jadi itulah makanya Pak, di sini ini kenapa kalau kita belajar itu dari awal tuh memang ya kita coba dulu. Tapi kalau kita udah mau mulai serius, mau nggak mau kita harus belajar juga sama yang udah terbukti lah, yang istilahnya udah main skalanya industri. Skala industri itu pasti ada main plusnya. Karena dukanya tuh pasti panjang juga. Nah, sekarang dia nikmatinya. Nah, dari sini apa sih dukanya? Saya selalu tanya, Om Ded, yang pahit-pahitnya apa Om Ded? Nah, begitu udah cerita pahitnya, baru manisnya kayak mana. Nah, dari situ yang gitu. Jadi pahitnya apa Om ceritain Om? Pahitnya apa? Biar tahu juga. Beli bibit itu kita salah. Salah beli benih. Karena kan pengen murah Om. Makanya dia dikirimnya saya tuh benihnya inbreeding, perkawinan sedara. Jadi nggak jelas lah tuh indukannya nggak jelas lah ya. Pokoknya datang bibit nila aja. Sama nila Samujaya juga masih bingung kali dulu ya. Masih bingung. Itu kan baru nih, main baru. Ada dari Facebook kan penjual bibit ya kita pesen. Ternyata 8 bulan 9 bulan malah beranak ikannya. Nggak besar Om. Iya. Jadi ukuran yang di mau pasar itu nggak tercapai, tapi yang ada malah beranak ikannya. Kawin mulu istilahnya dia.
Nilainya kawin terus. Belum lagi dulu kita kan tanpa alat kan, kerja itu tanpa cek amonia, Selang tanpa akuarium, cek nitrit, Masih pakai batu aerasi, Om. batu aerasi. Batu aerasi. terus apa namanya isinya 2.400, 120 ekor Om isinya per meter kubik. Airnya hijau, aduh tuh. Belum ngerti deh apa vlog-vlog gitu ya, Belum Om. ngerti Om. Kita ukur di Imhop tuh udah ada endapan itu pokoknya itu plok aja dianggapnya. Padahal itu cuma ada kotoran ikan. Atau mungkin ploknya bukan plok lah, hijau lah di warnanya. Jadi dulu belajar dari mana, Om, awal-awal tuh? Awalnya kalau saya di Trubus sih sebenarnya. Oh, dari baca-baca. Ya, cuman Trubus itu kan saya ikut kelas itu online Om karena masih pandemi kan. Nah kita belajar Trubus mulai praktek lah. Praktek nih trial error. Nah, terus kita didampingin sama pas udah di PAM 2 ini didampingin sama STP Om. Oh, udah benar ya. Kalau udah jadi farm, udah industri pasti STP damping Om. Di kolamnya udah ada 40 waktu itu. Iya. Ya Patro, jadi gimana? Habis kesini malam-malam terus habis belajar. malam, besoknya kita berapa hari kemudian kita ini live di TikTok sama teman-teman semua, sama pembudidaya. Akhirnya kita bikin suatu komunitas. Jadi kita ayo sepakat yuk kita bikin komunitas. Nah, kita kopdar pertama kali kopdar itu di Gracia Farm. Nah, jadi tapi kan baru kemarin Om itu. Iya. Jadi yang datang itu dari Sulawesi datang, dari Kalimantan datang, dari Sumatera, Sumatera Utara datang, Sumatera Selatan datang, dari Jambi datang, Jawa Timur datang, Jawa Tengah datang. Kumpul kita di sini. Akhirnya kita sepakatin buat yang namanya komunitas Biovlog Indonesia. Biovlog Indonesia. Iya. Alhamdulillah sudah sekitar 320 member pembudidaya semua. Berapa provinsi itu? Seluruh provinsi, termasuk di NTB, NTT pun sudah ada. Dia mau bikin ormas, mau bikin partai. Enggak, komunitas saja. Komunitas saja. Supaya apa? Supaya nggak salah kaprah lah kan. Begitu ya. Karena dalam modal kita budidaya itu kan pasti pakai data. Namanya apa? Biovlog Indonesia. Biovlog Indonesia. Iya. Nah, siap. jadi karena kan banyak nih orang tuh bisa buat, bisa nanam, tapi nggak tahu gimana cara aplikasinya, gimana cara treatmentnya tuh supaya, karena ada nih kejadian yang pernah saya cerita itu, dia kolamnya besar-besar gini, dia habis pakan itu 9 ton, tapi dia panen hanya 4 ton. Masanya itu panen masa 9 bulan. Waduh. Nah, kan salah. Iya. Ada something. Nah, di sinilah fungsi dari kita ini di komunitas ini, kita ya istilahnya sama-sama inilah sukarela kita berikan edukasi sama teman-teman di live, kadang di webinar ya, kadang kita juga kopdar. Jadi kita edukasi cara aplikasi yang benar seperti apa, dari mulai tebar seperti apa, dari mulai persiapan dari airnya seperti apa, sampai dengan panen pun mau kemana dijual nih. Kadang ada ini yang udah bisa aplikasi, udah bisa nanam, bisa panen nih on time 2-3 bulan, tapi nggak tahu mau jualnya kemana. Nah, kita di sinilah kita edukasi supaya mereka mendapatkan harga yang layak seperti itu. Balik lagi sebelum kejual Om. Kalau masalah aplikasi kan banyak nih Om cara-caranya ya. Istilahnya masa atau pemikirannya gitu ya. Di komunitas sendiri gimana Om? Kalau kita bebaskan. Bebas. Ada yang pakai molase, ada yang enggak. Ya, mau pakai molase boleh, tanpa molase boleh, mau pakai gula pasir boleh. Gula merah boleh. Ya, monggo. Silakan ya. Ada yang bloknya kecil ya, tadi gitu. Oh bener, ada yang bloknya itu. Serah bebas itu ya. Senyaman mereka lah. Tapi pada dasarnya intinya apa? Memanfaatkan istilahnya ya sisa pakan itu menjadi pakan alami menggunakan bakteri plus aerator gitu ya. Aerator, tapi kuncinya itu ya. Jadi mau teriak dengan teori segala macam gitu. Iya, karena saya pernah lihat sendiri vlog 200 mili ikannya sehat. Ternyata memang kuatnya di aerator. Ini kunci di aerator. Aerator, setelah itu mulai dari media-media. Vlog 200 mili ikannya sehat. Vlog 20 mili sehat juga kan? Sehat. Punya saya 10 mili sehat 2 bulan.
Ya caranya masing-masing Cara lah, masing-masing. tapi tujuannya sama. Sama ya. Sama istilahnya menggunakan bakteri baik untuk mengurai amonia, Iya. kan, sama Eh, nitrit. Ya, jadi tadi supaya ngomong ikannya bisa panen. ngomong-ngomong Bioflok Indonesia, Gitu loh. ketuanya Om Trio ya. Oh, ini Nah, ini ketua Om Trio nih. Saya langsung di depan nih masternya nih. Padahal saya masih belajar. Masih belajar. Justru paling sering belajar nih, nyatuin orang nih Om Leo nih. Karena saya seneng, jadi seneng satu, pertama seneng punya temen. Nah, jauh-jauh saya pengen banyak temen. Kedua, saya lebih seneng tuh belajar tuh bisa langsung. Karena kalau kita keterbatasan, kita telepon, kita WA, kadang ganggu waktu juga kan. Iya benar. Habis itu kalau kita ketemu langsung kan malah lebih enak. Bisa ibaratnya Om Deddy itu ngasih ilmunya tuh los-losan gitu, full dari mulai pahitnya sampai manisnya, itu yang saya seneng gitu loh. Manisnya apa sih Om? Yang diajarin? Panennya tiap hari panen. Tiap hari panen Om? Tiap hari panen. Sampai permintaan aja, kadang ngambil punya temen juga hasil panennya. Karena Iya, kurang, iya. permintaan kuotanya misalkan seharinya minta 1 ton, sementara pas lagi masih kurang, ya nggak mau ngambil dari teman. Banyak teman-teman yang lewat itu. Ya, artinya Om Deddy begitu, misalnya 3 bulan nih, ya udah jalan. Langsung udah ada yang beli? Udah ada. Langsung? Udah ada yang beli. Jadi kita kan, market kita nih, saya Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, ada Tangerang Kota, ada yang sampai Serang Pandeglang pun ada minta. Gitu. Jadi ya udah udah ada langganan dengan kebutuhan masing-masing. Iya, iya. Justru saya cari itu Nggak perlu Om ke nawar-nawarin. nggak perlu. nggak perlu, dia pasti cari sendiri. Nah, sekarang Enggak sih ya. sekarang tuh dengan adanya komunitas lebih bagus. Oh, Hasil itu dia. panen rata. Semua rata-rata tuh mendapatkan harga yang bagus. Kenapa? Kalau kita sepakatin nggak usah jual segitu deh, kita sepakat segini, ya udah sepakat semua. Bibit juga begitu. Nah, sekarang bibit itu yang dapatnya sekarang dengan ada komunitas, teman-teman yang baru itu mendapatkan, pasti nanya dulu, saya mau main sekian kolam, butuh bibit sekian, yang bagus lokasi sini, oh lokasi sini, beli bibitnya yang bersertifikat atau yang istilahnya yang kompeten daerah sini, oh ketemu sama ini aja, beli sama ini. Nah, jadi ya alhamdulillah teman-teman banyakan yang berhasil sekarang. Iya, iya. Dibandingkan banyak yang gagal. Banyak yang berhasil dibandingkan gagal. Yang gagal itu berarti nggak gaul. Sekarang, ya, nah itu. Kurang Sekarang makin banyak begitu udah tahu rasanya dia, wah 3 bulan panen, harganya segini, cuannya segini. Akhirnya apa? Ngumpulin nambah lagi, nambah lagi kolam. Gitu. Makanya dengan adanya BI mungkin nanti banyak juga petani-petani baru itu nggak salah arah. Nggak salah arah. Iya. Karena kayak saya tuh termasuk salah arahnya banyak Om. Ya mulai dari resun, terus pakai super charge. Ya mungkin nggak salah lah ya, tapi kurang tepat lah. Sama aku dulu, dia 1 resun untuk 2 kolam. 100 buat 2 kolam. Itu masih mending Om. Pernah tuh ada yang cerita ke saya. LP 200 9 kolam D3. Waduh, usia ikan 2 bulan pada modar itu. Pemerintah kan kayak gitu. Iya. Yang penting ada erasinya. Yang penting ada oksigennya. Makanya edukasi terus keilmuannya harus benar-benar. Untuk di BI sendiri ada edukasinya. Ada, teman-teman secara rutin gitu. Sebulan tuh ada live, ada webinar. Bulan kemarin ada nih, bulan ini nih, bentar lagi nih, bulan puasa ya ada nih, bulan Mei ada nih. Narasumbernya dari teman-teman sendiri juga, kadang juga kita mau cari dari eksternal. Gitu. Jadi kita cari supaya teman-teman nih biar tahu, sama kayak dulu, Bioflok pakai molase, tanpa molase apa sih? Udah kita naik dua-duanya. Satunya Bang dari Sarah, satunya Mas Rafiq Kemal, satu tanpa molase, satu pakai molase, naik dua-duanya. Satu bloknya tebal, satu bloknya rendah, itu naik gitu. Jadi supaya keliru nih, tanpa molase tuh begini-begini. Tapi Om tuh pakai molase, nggak pakai molase, blok rendah, blok tinggi kan di tengahnya aerator semua. Iya, tetap. Kuncinya apa? Aeratornya. Aerator. Aerasinya kalau bagus juga. Mau di mana juga makhluk hidup itu ya butuh oksigen. Iya. Nah ini dengan banyaknya yang bikin kolam gitu, berarti kan produksi naik ya. Penjualan gimana? Ada pengaruh turun apa malah? Kalau yang gimana gitu? Mempengaruhi tetap KJA Pak. Oh malah kerja ya? Karamba Jaring Apung lah. Karena populasi dia kan banyak kan. Iya. Cuman kendala teman-teman kita di KJA itu kan cuaca. Jadi dia ada siklus tertentu yang dia bisa panen raya, ada siklus tertentu yang dia nggak bisa. Jadi
kesempatan bioplok itu atau kolam darat ini ketika ikan KJA itu sedikit ada masalah pasokannya. kayak cuaca hujan Ya, atau mendung gitu ya. ya kayak misalkan nelayan kan kalau musim badai kan nggak bisa dia cari ikan kan. Ya, Tapi kalau ya. musim tenang, terang dia bisa melaut. Ada nggak divisi di BI sendiri atau Bioplok Indonesia ini yang meriset berapa sebenarnya produksi, misalnya di KJ berapa ton, misalnya di anggota ini berapa ton produksinya gitu, sedang kebutuhan berapa ton kan di marketnya itu apa udah ada sih? Harusnya Jadi nanti gini, ada. sekarang itu tidak, kita kan ada istilahnya perapian database. Jadi misalnya, jadi setiap member itu isi data. Di dalam data itu dari nama aslinya siapa, namanya farmnya apa, terus alamatnya di mana, punya kolam berapa, ukuran berapa, tebar berapa, kapan panen, panen ada. Makanya kalau kami di termasuk itu udah ada. Jadi di masing-masing DPW itu udah ada, datanya ada. Dan itu udah kita mulai rapikan, nanti akan kita connect jadikan satu gitu. Contoh di Jambi juga ada itu. Di Jawa Barat juga ada, yang sini juga ada. Jadi datanya ada. Jadi dia punya 5 kolam. Dia butuhnya berapa, ukurannya volumenya berapa kubik, berapa tebarnya, tanggal berapa dia mulai tebar, terus kapan dia mau panen, dia nampak di situ. Nah ini yang kita lakukan seperti termasuk yang di Jambi ya. Akhirnya bubble kita nih nggak putus dia. Iya. Oh ini, yang di bulan ini nih di sini yang panen. Udah. Karena permintaan sehari dia 650, kita nggak bisa cover. Artinya itu masih pasar tradisional yang udah jalan dong ya. Pasar baru yang permintaan baru misalnya dari program pemerintah gitu apa udah masuk? Kalau saya tuh di Jambi ini kita ambil segmen yang bukan konsumsi. Kalau ke segmen konsumsi itu kan size-nya 34 ya, 323 ya Om Ded ya. Nah kalau di sana kan yang namanya Jambi itu kan Sungai Batanghari kan luas, panjang. Di situ banyak KJA. Dan rata-rata bermain di size konsumsi 2, 3. Ya kita ambil yang segmen yang rumah makan Padang, Ampera. Nah jadi kita main segmen yang di sekilo 56. Oh gitu ya. Jadi kebutuhannya tuh satu supplier kami itu kebutuhannya permintaannya sehari 650 kilo. Karena kalau sungai nggak mau dia panen kecil. Saya sendiri kan nggak bisa nyiapin setiap hari segitu. Ya kan orang panen ya 13 kali. Dengan bikin satu siklus, saya aja satu siklus. Saya cuma bisa covernya sama Om Ded. Kayaknya kurang kolam aku nih Om Ded. Kenapa? Aku tuh seminggu tuh cuma pentok-pentok 3-4 kali Om Ded. Baru bisa panen tuh seminggu tuh 3 sampai 4 kali dalam satu minggu itu. Dalam satu minggu. Artinya kurang itu Pak, karena kurang kolamnya. Inilah ini yang suka ngomong-ngomong ini. Kalau 600 kilo ya 200 lah kalau. Iya. Belum anggotanya kan. Anggotanya udah berapa Om di Jambi Om? Di sana tuh ada 28 ya. 28. Jadi keliling nih, ambil sana gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman juga istilahnya mendapatkan sama dengan harga yang sama. Segmennya kita yang ngikutin main segmennya gitu. Jadi konsisten, dapat terus gitu. Iya. Gitu. Bibit juga kita udah ada supplier bibit yang udah di sana ada 2 itu yang bagus. Jadi dari mulai tebar sampai panen tuh alhamdulillah lah selama ini udah nggak ada trouble. Kalau untuk pakan dari sumbernya udah kerjasama juga? Kalau beda-beda sih pakan. Beda-beda. Kalau di kami sih yang di Jambi sih masih dengan CPP ya. CPP atau kalau Dedi pakai sama CPP juga. Karena kita butuh ini bibitnya. Iya. Oh dibantu bibit ya. Dia suka bibitnya Red Prima itu dari CPP, mitranya CPP. Di sini bibit dari CPP juga Iya, dari CPP. Dari yang bibit merah itu inilah merah ya. Red Prima ya. Ada juga kita yang satu lagi. Nggak coba itu bikin bibit sendiri Om dari biang. Kalau itu investasinya nambah lagi. Kolamnya sendiri ya. Terus dia kan ada akhir juga. Iya ada. Terus saya pernah nanya-nanya sama senior kita, harus punya grandparent stocknya. GPS. Moyangnya? Nenek moyangnya harus punya. Oh gitu. Karena untuk menciptakan parent stock yang bagus itu kita harus dasarnya grandparent stock. Oh jadi silsilah turunannya jelas ya? Ya biasanya sih ya ikan-ikan impor lah dari Thailand, dari Brasil, dari Belanda. Ya artinya kan itu juga PR juga Om. Kalau misalnya kita budidaya pembesaran tapi
nenek moyangnya dari luar gitu. Ya, Itu bisa pairing kalau di jadi kan komunitas itu. kalau kita mau sistem yang namanya pembibitan pendeden itu, saya pernah sempat nyoba ya Om Dede ya. Coba 4, saya coba. Sementara saya keterbatasannya 74 kolam. Sementara saya kepake itu kemarin tuh sekitar 12 kolam. Yang untuk induannya 4, yang sisanya begitu larvanya pindahin. Oh ini penuh nih, pindahin lagi. Akhirnya habis, produksinya nggak jalan jadinya. Iya. Jadi keganggu. Iya. Jadi harus dibuat Harus ada farm Iya, sendiri yang farm memang sendiri. buat Iya. pendederan dia. Yang benar-benar dia luas juga. fokus. Tapi di dalam komunitasnya ada juga farm yang khusus untuk pendederan. Ada, kalau di Ada Jambi ya? ada, Ada. di sini juga ada. Sini juga di ada. Bali juga ada. Sumatera ada Om Ada. Rido kan. Ya, kalau di Sumatera Utara tuh Hmm. Rido Jaya Farm. Nah, kalau Oh. kami yang di Jambi itu bibit sabak sama Eceri Red Prima yang dari mitra CBP. Kalau Dua Jawa itulah Barat kita. banyak lah. Banyak Jawa Barat. banyak gitu. Banyak. Biasa. Bogor apa deket-deket sini Om ya? Iya banyak lah Banyak Jawa gitu ya. Barat. Ya. Jadi dengan perkembangan yang banyak ini, Om lihat gimana harapannya nih? Kayaknya gairahnya semakin positif. Insya Allah positif lah. Positif ya. Ya, positif. Dan belum klimaks Om ya. Ya, Masih kenapa sih nilai itu kita bisa harapin ya? Kenapa? Satu, pangsa pasarnya tuh ya istilahnya harganya tuh di antara. Ya, jadi kan harga yang terjangkau ini. Iya. Nilainya harga terjangkau, rasanya enak, proteinnya juga bagus, secara otomatis. Tapi Om pernah ngitung nggak harga nila sama ayam murahan mana Om? Apanya? Harga daging nila sekilo sama daging ayam sekilo harganya murahan mana? Oh, kalau harga pasti harga lebih mahal nila. Lebih mahal nila. Iya, nila. Tapi kalau kita bicara, tapi kan apa istilahnya tesnya itu orang lebih condong ke ayam. Gimana Om ngeliatnya? Kalau ayam tuh kan beda ya. Ini kan selera ya. Iya. Betulnya kan selera ini dua-duanya. Orang suka ayam pasti kan mau makan ayam terus juga bosan. Pasti juga makanya ikan. Nah, ikannya mana ya yang di antara ini yang kategori lebih enak, setelah itu juga proteinnya bagus, harganya juga terjangkau ya nila. Nila ya. Rata-rata nila. Harganya stabil. Emang rasanya sih gurih sih nila. Hampir sama kayak gurame gitu. Iya. Harganya juga tapi harganya di bawah gurame. Kalau harga itu kalau yang di pasaran itu ya, yang konsisten itu ya, yang banyak diminati tuh lele sama nila. Iya. Nah, soal harga itu di komunitas itu disepakatin nggak? Kita harus jualnya segini nih gitu. Kalau di bawah ntar jewer. Kita mereka sama-sama lah kan. Sama-sama ya. Istilahnya kalau saya bilang itu bakul ya, bakulnya itu kan sama. Sama. Iya, jadi mereka harus sama. Nggak boleh dia menurunkan sekian. Pembelian aja nggak boleh ngebon kok. Sistemnya tunai. Harus tunai ya. Harus tunai. Karena apa kejadian? Banyakan itu yang udah berkembang dengan panen massal, akhirnya bon, yang banyakan gulung itu kan karena di hutan. Bon ya. Tapi kalau tunai kan hancur. Jangan dibuat. Hancur karena bom. Sama. Tani ikan hancur karena bon ya. Ngomong-ngomong kalau di sini penjualan tiap hari ya? Tiap hari Om. Ke bakul apa? Ada yang campur. Ada ke bakul, ada ke end user, ada ke pasar tradisional. Berapa dilepas dari? Harga jual kita kalau retail 31. 31. Ya, kalau ke bandar-bandar itu kalau kuantitinya di atas 300 kita bedain lagi harganya. Ada yang 29, ada yang 30. Enak kan? Sehari berapa kilo? Berapa ton misalnya tanya. Enggak, sehari paling kita 200 sampai 300. Oh, 300 kilo. Iya, per hari. Ini enak kan gitu. Berarti bisa 10 ton Om sebulan. Iya, sekitaran 10 kan. 10 ton ya. Tiap hari. Bisa sama nambah duit tiap hari. Tunai lagi duit. Kagak diutangin. Jarang kalau ikan jarang ini. Yang kontrabon itu jarang. Jarang ya. Karena kan bakul itu kan dia punya langganan. Langganan tuh dia nggak mau putus. Kalau putus hilang. Makanya mereka kan selalu konsisten sama kita karena itu. Ya kalau misalkan cari bayangin lah dia kebutuhan dia sehari misalkan 400 sampai 600 kilo. Kalau dia nggak istilahnya ya istilah
yang ingkar sama kita, dia kan sendiri juga Mau susah. kemana cari barang? Kemana punya cari? itu, ya. Cari pelanggan kan juga susah. Iya. Nah, dari gitu makanya hubungan kita selalu baik itu kan situ mereka. Jadi Sama Om sendiri sama teman-teman yang mau bikin kolam itu bukan dianggap pesaing ya, malah dirangkul gitu ya. karena ada komunitas ya kita Komunitas ya. semua saudara lah. Soalnya Nggak ada bersaing. nggak harus ya. Nggak ada bersaing. Ini Di Gunung Sindur 270 kolam. hanya Om Ded, ini ada teman Om Ded iya. panen ukuran segini, dia bisa bisa bantu jual ya sudah bawa sini ya kan. Ini Sebenarnya 270 relokasi. kolam. 270 Iya. kolam. Kalau Seperti kita itu. berpikir kompetitor ya jelas bakal Iya. jadi kompetitor kan. Iya, iya. Tapi enggak. Tapi kenyataannya enggak ya. Enggak. Malah saling mendukung. Malah mereka udah antisipasi, Pak, kalau saya nggak itu bantu ya marketnya gitu. Karena kita kan lebih dulu kan. Walaupun kolam kita lebih sedikit nih, tapi kan kita udah lebih dulu, marketnya lebih banyak lah gitu. Iya, iya. 1 D5 ini berapa panen ya Om Ded? D6. D6 D6 kalau kita target pakan 600 kilo, berarti sekitar 500 keluar. setengah ton kan. Iya. Berapa D6 berapa ini? D6 isinya? Isi 2.500, 2.400. 2.400. Berarti 25 tuh 2000 ya isinya kan. D5 cuma 1.500. berarti Om Ded nggak padat tinggi ya, di bawah 100 ya? Enggak, saya main di 80. 80 padat. Iya, karena ini kan cuma 28 kubik ya. Oh, 28 kubik berarti 8 kali 2 16, 8 kali 8 64. Pokoknya sekitar 2.400 sampai 2.500 lah per itu. per kolam per kolam ya. Iya. Instalasinya rapi. Dedi. So, untuk ini kan blowernya gede Om. Pakai blower berapa? Berapa kW segede gini? Kita pakai ini 3 mesin. 3 mesin. Ya, blok yang zona 1 itu satu blower, 150, yang ini pakai 2. Oh, ini 2 mesin. Ini 2 mesin 35 jalannya. 35 Hz, 35 Hz. Berapa kW itu? Sekitar kalau yang full Hana 50 Hz 11 kW. 11 kW. Kalau ini mungkin sekitar berapa ya? 7 sampai 8 lah. Oh, tapi berapa inci? 6 in? Apanya? Pipa. Iya, pipa dari blok. 6 in. Oh, 6 in tapi 11 kW ya? Iya, 11 kW. Boleh nanti kalau mau itu. Iya, boleh. Mau dilihat. Bayar listriknya berapa sebulan segede gini? Kalau 2 mesin itu sekitar 30-an. 30 juta? Iya, tapi kalau nih 3 mesin mungkin sekitar 30, hampir 40 lah. Cengli lah itu. Cengli ya? Cengli. Dibagi 100. Dibagi 100 Dibagi kan 100 kolam. kalau 30 itu dibagi 100 300.000 per Iya. kolam. 300.000. Tapi kalau saya panennya 3 bulan kan 900.000. Iya. Kalau saya panennya 300 kilo, ya berarti 1 kilonya 3.000 listriknya. Tapi kalau D6 ini kan lebih banyak populasinya, ini lebih murah. Kalau sama 3.000, zona 1 mungkin di sini bisa 2.000. 2.000 per kilo. Iya. Nah, dikonversi, digabung ya sekitar 2.500 lah per kilo. Pakannya kayaknya pakai protein rendah ya? Protein 28. 28 ya? Iya. Berarti jatuhnya berapa? Dunia FCR berapa nih? FCR kita itu, kalau FCR kan tergantung ini ya, apa namanya? Tergantung dari SR juga. Iya, Kalau SR banyak mati, biasanya bagus FCR-nya. Karena populasi berkurang. Mati saat kecil, tapi kalau matinya di pertengahan ya rusak juga. Karena pakan yang udah dimakan kan ikannya mati. Rata-rata 1,3. 1,3. 1 banding 1,3. Oh. Jadi kalau pakannya 10.500 ya bisa jadi 12.000 lah. Masih cuan ya, masih ya. Sekitar 22 lah. 22 ya kotornya harga ya. Produksinya. Iya. Harga modal. Karena budidaya ikan ini pasti cuan lah. Banyak cuannya. Yang penting jangan mati. Jangan mati aja. Kalau ikannya mati selesai dong. Kalau mati ya tunggu itu nah ini terasa lagi. Ya, karena makhluk hidup kan Om ya. Iya. Kalau mati ya udah. Sama marketnya. Market ya. Jadi kalau bisa buat para pemula nih jangan lokasi kita itu hindari dari sentra ikan. Maksudnya kita mau bikin bioplok nih, jangan lokasinya deket sama Cirata. Oh, iya. Gitu. Ya pasti kalah kita. Kalau saing ya. Harga produksi mereka kan lebih rendah. Lebih rendah gitu. Sementara kita harus bayar itu tuh, pembangkit listrik negara. Itu trafonya sendiri itu. Ya. Trafonya sendiri. Sendiri itu nggak masuk ke warga ya. Iya, jadi hindari kayak kolam berarus deras, berapa jaring apung. Jadi kita kalau sebisa mungkin kita dekat sama market.
Kalau bisa kita bikin di Jakarta kolamnya. Nah, itu dia Om. Iya. Kenapa saya belum punya kolam sampai sekarang? Tanahnya. Saya nyari tanah di Jakarta emang. Tapi udah ada peluang ini, ada peluang kan. Iya. Kemarin kan ada pilkada ikut-ikutan ya, tanah-tanah kosong di Bekasi itu saya hitung-hitung itu. Kalau sekarang kan kosong kan diambil sama pemerintah. Karena iya Kita pemerintah bikinin kolam aja. bikin kolam aja udah mulai ada arah ke sana gitu. Daripada kosong kan. Jadi saran Om Deddy kalau pemula mau bikin kolam deketin pasar ya. Iya. Jangan bersaing sama yang Jangan. Kita yang tradisional. harus deket sama pasar, terus harus punya mentor. Jelas. Harus punya mentor supaya trial errornya sedikit. Sekali gagal nih kalau pemula 4 bulan katakanlah. Gagal kedua 8 bulan. 8 bulan. Gagal ketiga 1 tahun. Iya. Hilang Om semangatnya Om. Kalau kita coba-coba terus nih, nggak punya pembimbing, nggak mau bayar pembimbing misalkan Nggak mau sayang belajar. duitnya, Iya. tapi setahun gagal itu Berapa biaya? Iya. Kayak gitu Om. Dan komunitas ini sangat membantu sekali buat pemula berarti. Om. Iya. Makanya kuncinya itu bergaul. Iya. Kalau bergaul nggak akan sesat. Tapi kalau nggak bergaul sesat. Nah itu makanya Om Trio ya jauh-jauh malam-malam ke sini ya Om ya. Buat belajar ya. Kawan kita banyak Iya, saudara iya. juga. Ya itu juga salah satu yang menginspirasi saya Om. Dulu saya ini kan jual aerator nih dari 2002 ya. Dulu ke IPAL kan. Kemudian di 2017 sudah banyak yang nanya tentang kolam nila. Saya juga belum ngerti itu buat apa sih. Kok pada nyari blower saya ini nih buat nila kan. Akhirnya saya belajar sendiri. Akhirnya saya bikin konten, bikin ini. Ternyata responnya bagus. Ini ya seperti sekarang ini gitu. Ternyata untuk memahami bahwa aerator ini sangat penting buat keberhasilan budidaya itu proses butuh waktu juga gitu kan. Iya. Harus banyak yang gagal dulu gitu. Terus bikin statement-statement. Kalau dulu blower ya BWS ya udah nomor 1 lah. Iya. Susah. Iya. Paling banyak dikenal orang. Karena Iya. kan media sosialnya juga jalan gitu kan. Red blower. Nah, Gimana ring blower Om? luar biasa. Mantap ya. Ring blower luar biasa. Nah itu juga ring blower juga ada pengalaman sebelumnya yang kayak brand tertentu Om ya. 1 HP itu kan nggak kuat ya untuk 1 meter gitu kan. Iya. Banyak yang pada ngeluh kan. Dan perlu waktu juga untuk meyakinkan yang mau budidaya bahwa yang CR ini bisa untuk 1 meter itu juga perlu waktu juga gitu dan perlu harus om-om juga ini yang ngomong Ya, bagus. biar yakin. Banyak itu teman-teman yakin nih. Kalau Om Papa udah pakai ya? Pakai aku satu ring blower CRE itu untuk 5 kolam D3. 5 kolam Om. Tapi dia nggak ada inverter ya? Nggak pakai inverter. Ya jadi harus kita sesuaikan. Iya. Ya, jadi karena ini pasti karena nggak ada inverter kan pasti pembayaran listriknya lumayan Iya, tuh. colok Ya, gaspol. Jangan tebar ini dikit-dikit. Iya. Ajar aja 1.000. Nah, D3 1.000. Ini enak panennya juga kecil dia. 170. Iya. Iya, tapi kan lumayan juga Om. Iya. Panennya nggak bisa 3 bulan ya. 30 kilo. Iya. Bisa dapat 5 kolam. Berapa kali panen Om? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali panen. Oh, D3 sampai 160. 160. Oh, 1000 ya isinya. 1.000. Oh. Karena aku size 56. Iya, tapi kalau pemula janganlah. Jangan ditiru Om. Iya, Ya, jangan ditiru. kalau pakai rim blower boleh lah. Dia kalau ya, bukan rim blower jangan. Karena itu kan kita kan nggak bisa nahan dia. Jadi harus kita keluarin. Jadi kalau misalnya kita mau buka salah satu, dia kan harus ada pembuangan satu. Di ini Om di bypass. Ya, dikasih satu. Dikasih satu. Di ini. Karena kalau enggak kan jangan terus. Kemarin saya sih dapat informasi ada apa namanya inverter yang satu pas input, 1 pas outputnya gitu. Tapi saya belum riset. Kalau saya sih nggak takut, saya coba riset sendiri, saya nyalain sendiri, tapi belum. Ntar kalau udah ketemu Tapi ini formulanya. BWS harusnya udah banyak kolamnya nih Om. Ya, Ya. baru satu. Baru satu. Mesinnya udah Iya. banyak. Baru satu Om. Itu lah depan tuh kosong. Ada apa lagi? Main satu. Saya ditarget jualan ini, jualan aerator ini. Nyelam minum susu Om. Ya kan? Dari Iya, aeratornya ada cuannya, dari ikannya ada cuan. Wah. Nah saya lihat begini Om, jadi saya lihat juga ada juga yang awalnya punya kolam lama-lama jualan aerator, apa namanya bantu juga kan. Ada turunannya kan gitu ya. Ya itu kan jadi jalur distribusi untuk alat dan teknologi juga kan membantu juga gitu.
Ada juga seperti itu teman-teman. Karena kita kan juga ngebantu buat plasma-plasma kita. Plasma-plasma, ya. Iya, karena dia kan karena nggak tahu biasanya. Kalau Udahlah, sekalian aja sama Pak Dedi gitu beliin. kalau Om Deddy ada plasma banyak. Ada lah. Oh, Grup sih lebih tepatnya lebih grup grupnya. aja. Karena kalau plasma kan kita support kan. Kalau ini ya mandiri. Cuma kita bantu paling SOP-nya, hasil panennya. Ada beberapa yang sekitar 10 ada. Kalau di sini yang anggota Biovlog Indonesia di apa? Kalau di Daerah sini umum banyak juga. Jawa Barat banyak. 30-an nih. Jawa Barat 30-an. 30-an. 30 lebih apa 40 lebih ya? Kalau yang Jawa Barat lumayan lah. Jawa Barat banyak. Cuman memang jauh sampai Tasikmalaya, Garut, Oh, Bandung. iya jauh. Terlalu luas. Terlalu luas. Ya harusnya Jabar itu ada masing-masing ininya. Ya, Jangan itu. Jawa Barat harusnya Om. Terlalu luas Om. Ya, yang Per ini per kasih amanah. kabupaten. Iya kayak Bogor aja. Iya, Tasik bener, aja, Om. gitu. Itu Ini nanti. Ketua berat ini pikirannya. Karena pas ditunjuk dia, aduh ini. Soalnya ini, nggak ini. mungkin lah ikan dari Tasik jual ke sini nggak mungkin Om. Tapi Terlalu kemarin, jauh. sebetulnya Jawa Barat tuh terpisah kemarin tuh. Udah terpisah Jawa Barat. Sama dengan Banten. Banten sama Siapa? DKI kan dipisah juga Oh, Tangerang kemarin. Cuman karena masih dikit, ya akhirnya digabung. Iya. Ya biar supaya ini aja dulu. Kalau Jabotabek masih bisa lah digabung. Iya, tapi mereka masih sedikit membernya akhirnya digabung. Tapi bisa aja sih kalau kita mainnya satu partai, satu truk itu beli dari daerah, masih bisa nutup sih ongkosnya. Kos operasionalnya masih ada. Sering pertemuan rutin anggota ya, Om? Yang sering itu online. Oh, malah online ya? Iya, kalau udah malam tuh udah live tuh bisa ratusan ya. Sering online. Terus di grup itu tuh hampir tiap hari loh, dari buka bangun tidur sampai tiap hari jalan tuh terus chat itu. Oh gitu. Di grup itu ya kan. Apalagi sampai roomnya aja kita pisah, room khusus ada, room tanya jawab ada, udah ada. Sini nanya nggak ada jawab, larinya ke sini kan. Jadi pada haus ini ya, haus ilmu ya. Jadi memang benar-benar mereka tuh pengen berhasil juga gitu. Iya. Nah, alhamdulillah di teman-teman kita nih yang lebih duluan senior tuh juga mau ngasih jawab edukasi gitu. Yang senior kan Sukarela. Om Tri ya paling senior. Enggak lah, ini dia senior. Oh, iya. Senior lagi banyak. Oh, banyak senior lagi. Banyak. Dan terakhir Om, mungkin ada yang mau apa speaker yang mau disampaikan nih ke teman-teman pembudidaya secara umum nih. Kalau saya sih yang penting itu kita jangan takut memulai. Jadi kita memulai itu nggak pasti harus jadi yang luar biasa, tapi begitu udah mulai jadilah yang luar biasa. Mantap. Gitu. Kalau Om Deddy gimana? Kalau saya ya jangan takut untuk memulai. Kalau kita mau usaha takut ya nggak akan jalan usaha itu. Yeah. Jadi kalau kita mau gas terus usaha, ya, kita gas full, konsisten. Ya pilihannya dua, gagal atau berhasil gitu aja. Gagal kalau kita berhenti ya. Kalau jalan terus pasti berhasil. Terus mungkin ya pasti adalah satu titik kita berhasil gitu. Yeah. Kayak nenek moyang kita, ya kan gagal kena banjir karena ini, besok nanam lagi. Begitu udah reda banjir nanam lagi. Karena kalau berhenti selesai Om. Berhenti selesai. Kalah kita. Nah akhirnya apa? Berkembang. Betul. Dan yang punya 1 petak bisa jadi 2 petak, 3 petak. Bisa nyokolain anaknya, bisa nyokolain cucunya. Siap. Makasih Om Deddy. Iya, siap. Om Trio makasih ya atas kesempatan, atas ilmu dan sharingnya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya tentang komunitas Biovlog Indonesia, nanti saya share aja ke Om Trio ya. Boleh. Ke Om Deddy juga ya. Dan mungkin Om Deddy nanti saya izin ya. Iya. Kesempatan kedua kesini lagi Om ya. Boleh silakan. Baik. Rekan-rekan semua, para penonton setia Bumi Wirasta, bahwa gagal dan sukses itu berada di jalur yang sama. Gagal itu pada saat kita berhenti di tengah jalan, kita nggak tahu bahwa semeter lagi kita akan berhasil. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, maju terus pembudidaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.